Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 38493851 Bab 3849 How Call I Lose to This Ways. Dalam sekejap mata, bagian depan dan belakang utusan Santo Yan Huang semuanya terkena, dan darah panas tumpah ke seluruh lantai. Kali ini adalah giliran utusan Santo Yan Huang untuk berlutut di tanah dan meraung dengan panik. Ah! Brengsek, utusan suci ini akan membunuhmu. Harus membunuhmu. Shen Yan Huang bahkan tidak bisa bermimpi bahwa ia akan dipukuli menjadi seekor anjing. Penghinaan yang intens membuat pikirannya meledak, dan dia tidak sabar untuk melahap anjing dan gadis di depannya. Landen Shen tidak repot-repot mengendalikan begitu banyak. Mengambil keuntungan dari utusan Yan Huang Shen yang lemah, dia mengayunkan kapak Xuan Hua seperti anjing gila, dan menebas utusan Yan Huang Shen Envoy. Jade raksasa juga memegang pedang naga perak, dan berjalan stabil menuju utusan Shen Yan Huang seperti kilat. Advanced Xuan Xiansu, Yan Long Xiaotian. Bijak-bijak Yan Huang membengkak sampai ekstrim, api mengamuk keluar dari tubuhnya, dia tidak ragu untuk membakar vitalitasnya sendiri, dan menampilkan kekuatan magis terkuat. Dengan bunyi, boom, yang mengejutkan, api yang menyala-nyala meletus dari seluruh tubuh utusan Santo Yan Huang, melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk mengguncang Landen Shen dan Jade Luoxia kembali. Saat berikutnya, Shen Yan Huang berdiri lagi, membentuk pusaran api besar di depannya, berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan angin yang sangat panas, menyapu sekeliling. Gelombang panas di wajah itu mencekik, dan bumi langsung menjadi merah dan panas. Landen Shen dengan cepat datang ke Jade raksasa, yang sepenuhnya menampilkan immobility Golden Body Art, membuka penghalang rune, membungkus dirinya dan raksasa Jade, dan menolak dampak gelombang panas. Naga api, bunuh dua bajingan ini untukku. Mata Yan Huang Shen Envoy memerah, dan dia memuntahkan beberapa suapan besar esensi dan darah untuk memberkati pusaran api di depannya. Pusaran itu meledak dengan nyala api matahari yang kuat, dan terbang keluar naga api merah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap naga api panjangnya sekitar 100 meter, yang semuanya terkondensasi oleh api jahat dan energinya sangat mendominasi. Tiba-tiba, sejumlah besar naga api gelap yang membawa panas mencekik dan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia, bergegas menuju Landen Shen dan Jade Luoxia bersama-sama. Meskipun kekuatan langkah utama Yan Huang Shen Envoy menjadi sangat lemah karena kekuatan hukum gua bintang 3 dari bulan miring, itu sudah cukup untuk membuat Landen Shen dan Yu Luoxia merasakan palpitasi dan ketakutan, dan bahkan membuat mereka mencium bau kematian. Kekuatan sihir terkuat yang dilepaskan oleh vitalitas perusak Yan Huang Shen utusan mungkin begitu kuat sehingga tak terlukiskan, dan pasti akan tak tertahankan dengan kekuatan magis biasa. 100 formasi pedang penyempurnaan. Pada saat ini, wajah Landen Shen sangat mengerikan, dia tidak berani menyimpannya lagi, mulutnya menjerit. Pedang 5 elemen tiangan keluar, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang 5 warna yang besar, menyebar seperti badai 5 warna. Banyak naga api berkobar gigi dan cakar mereka, dan menabrak badai 5 warna. Bum bum bum. Deru berat terdengar seperti langit dan bumi hancur, dan cahaya api yang meroket memercik dan bersinar dengan cahaya pedang yang berwarna-warni, dan raungan yang sangat keras membuat jantung bergetar. Lampu pedang 5 warna bertabrakan dan terjalin seperti gelombang mengamuk, membelah dan bergelombang, meledak dengan kekuatan yang kuat, dan memblokir semua naga api dalam sekejap. Tidak, ini tidak bisa. Utusan Yan Huang Shen di sisi yang berlawanan terkejut dan terkejut. Kekuatan supernatural terkuat yang dia pukul dengan semua kekuatannya adalah teknik mendalam keabadian lanjutan, akankah dia dihalangi oleh limbah surgawi ini? Mungkinkah kekuatan gaib yang ditampilkan oleh kekacauan kecil ini lebih tinggi dari teknik Xuan Xian canggih? Hah? Formasi pedang ini, mungkinkah? Shen Suanyo yang menonton pertempuran tidak jauh sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Mata Landen Shen memerah, dan wajahnya penuh dengan kekejaman dan kekerasan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana menghadapi utusan Santo Suanyo yang tersisa, jadi dia memutuskan untuk menarik utusan Santo Yan Huang terlebih dahulu sebelum berbicara. Sukses, anjing pelarian dari Tri Science. Mata Landen Shen memerah, dan dia menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwanya ke cahaya pedang 5 warna di depannya, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong formasi pedang Bailian ke ekstrim. Cahaya pedang 5 warna yang tak berujung dengan cepat menyatu menjadi pusaran bintang besar. Bum bum bum. Pusaran bintang berputar-putar berkecepatan tinggi seperti cakram terbang menuju utusan Santo Yan Huang dengan momentum langit bergetar, dan cahaya pedang 5 warna yang pekat ditransmisikan melalui pusaran, dan energi yang menakutkan membuat jantung bergetar dan menakutkan. Tidak. Utusan Yan Huang membuka matanya, dan mencoba yang terbaik untuk menopang pusaran api di depannya, merobohkan sejumlah besar naga api dan mengenai pusaran bintang-bintang, membuat suara keras seperti keruntuhan langit dan bumi. Namun, naga api yang Shen utusan Yan Huang mencoba yang terbaik untuk menyerang masih gagal menghentikan pusaran bintang.
Di antara lampu listrik dan batu api, pusaran bintang menghancurkan semua naga api dan menabrak pusaran api di depan Shen Yan Huang. Bum bum. Suara ledakan keras seperti runtuhnya langit dan bumi, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi, cahaya pedang 5 warna di langit tampaknya menghancurkan segalanya. Pusaran api yang dibuka oleh Shen Yan Huang runtuh secara langsung, dan pusaran bintang yang memancarkan 5 warna cahaya yang kuat mengenai pinggang dan perutnya seperti cakram. Dalam suara retak tak berujung, pusaran bintang tenggelam ke pinggang Shen Yan Huang seperti gergaji mesin, merobek daging dan darah raksasa api. Apa? Utusan Santo Yan Huang kesakitan yang tak terbayangkan, menyaksikan bintang seperti mimpi buruk Maelstrom memotong tubuhnya, dan dia menjerit histeris. Setelah pusaran bintang memotong 2 tubuh utusan Yan Huang Shen, itu meledak dengan segera. Raungan besar terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan 2 tubuh Kaisar Yan Huang langsung meledak dan terbang keluar. Kabut darah beterbangan di seluruh langit, dan potongan daging seukuran beras jatuh dari langit. Setelah pukulan, Landen Shen, yang telah mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa, berubah menjadi bentuk manusia, dan duduk lumpuh di tanah, dengan darah memancar keluar dari mulut, hidung dan telinganya, hampir mencapai ujung kekuatan. Untuk memastikan bahwa tubuh utusan Yan Huang Shen bisa dihancurkan, Landen Shen hanya menggunakan 12 poin kekuatan untuk mendesak arai pedang Bailian, menyebabkan hampir 2 kali lipat serangan balasan. Ah! Kok bisa aku kalah dari sampah semacam ini? Aku jadi gila. Tubuh Santo Yan Huang berubah menjadi bentuk aslinya, dan bagian atas tubuhnya mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mentalitasnya meledak, sampah surgawi hanya bisa menghancurkan tubuhnya. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Bahkan jika tubuh itu dibagi menjadi 2, Santo Yan Huang tidak bisa menerima hal semacam ini, dan pikirannya akan meledak. Setelah Jade Luoxia mengangkat Landen Shen, melihat bahwa utusan Yan Huang tidak mati, dia melemparkan pedang naga perak di tangannya dan berteriak, "Pedang naga perak, hancurkan dia!" Pedang naga perak itu terbang keluar, meledakkan 10.000 sinar perak, dan langsung menuju ke bagian atas tubuh Shen Yan Huang yang belum mendarat. Melihat bahwa setengah dari tubuh Santo Yan Huang akan ditabrak oleh pedang naga perak yang kuat, utusan Santo Suanyo yang telah menyaksikan pertempuran akhirnya menembak. Wow! Aku melihat utusan Suanyo menghindar dan berjalan di depan utusan Santo Yan Huang, angin puyuh hitam terkondensasi di telapak tangannya, dengan mudah menahan serangan pedang naga perak. Ledakan. Pedang naga perak meledak oleh angin hitam yang diterbangkan oleh Shen Suanyo, dan jatuh ke reruntuhan. Wajah cantik Jade Luoxia memucat, dan hati Landen Shen tenggelam ke dasar ketika dia melihat sekilas pemandangan ini dari sudut mata Landen Shen. Melihat bahwa utusan Santo Suanyo melakukan angkat berat, dia tahu itu tak terduga, dan kekuatannya mungkin sedikit lebih tinggi daripada utusan Santo Yan Huang. Karena terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan jiwa, Landen Shen hampir tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Dengan Jade Raksa sendirian, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat dari tangan Shen Suanyo. Saat ini, ada satu cara terakhir, mungkin untuk memberi diri Anda dan Jade Raksa sinar kehidupan. Bab 3850 I Fight With You. Tidak seperti Raja Roh sejati seperti utusan Santo Malam, utusan Santo Yan Huang adalah tubuh umat manusia, dan kekuatan pertahanannya cukup singkat. Selain itu, tubuhnya terluka parah oleh raungan Raja Singa berkepala 9 sebelumnya, dan formasi pedang Bailian yang tidak bisa menahan Landen Shen juga masuk akal. Meskipun tubuh utusan Santo Yan Huang dipotong menjadi 2 bagian, tubuh jiwanya sangat ulet dan tidak menderita luka fatal. Alasan utama adalah bahwa kultivasi Landen Shen tidak mencukupi, dan kekuatan supernatural yang dia tembak tidak cukup untuk menghancurkan tubuh jiwanya. Platinum Dragon King yang asli ditabrak oleh panah Dewa Naga leluhur Raja berkepala 9, sehingga Landen Shen dapat membunuhnya. Utusan Santo Suanyo mengambil setengah dari tubuh utusan Santo Yan Huang dan melayang ke tanah. Saudara Suanyo, biarkan aku pergi. Aku akan membunuh anak ini. Utusan Santo Yan Huang membuka matanya, dan tangannya yang berlumuran darah meraih kerah Santo utusan Suanyo dan menjadi gila. Teriak. Dia tidak tahan menanggung penghinaan yang hilang dari Landen Shen, wajahnya yang berdarah penuh warna mengerikan. Utusan Santo Suanyo menunjukkan jejak kesedihan, menamparnya dengan tamparan, dan menamparkan wajah utusan Santo Yan Huang. Ada pop keras. Wajah Santo Yan Huang berubah bentuk karena pemukulan, beberapa orang mati pecah, dan mulutnya penuh darah. Kupikir kamu akan menumbuhkan pikiranmu setelah sedikit kehilangan, tetapi pada akhirnya kamu masih belum dewasa. Mari kita lihat penampilanmu yang bodoh dan lumpuh. Bahkan jika kamu tidak sebagus setengah malam, kamu tidak merasa malu. Utusan Santo Suanyo menarik rambut Santo utusan Yan Huang, dan berteriak tanpa ekspresi, dengan nada menakutkan, dan udara cemberut yang dilepaskan dari tubuhnya membuat orang-orang gemetar. Merasakan kemarahan utusan suci Suanyo, utusan suci Yan Huang membangkitkan sedikit rasa takut, menekan penghinaan dan kebencian di hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, "Saudari Suanyo, Yan Huang. Tahu itu salah.
Utusan Suci Suanyo berkata dengan kosong, jika Anda tidak meremehkan musuh sebelumnya, Anda tidak akan dikalahkan begitu buruk. Sekarang Anda harus mengerti mengapa Tuan Guru lebih suka memberikan pot penyulingan iblis kepada si Ye daripada memberikannya kepada si Ye. Apakah kamu idiot? Saudara Suanyo, jika bukan karena cedera fisik sebelumnya, bagaimana saya akan kalah dari limbah surgawi semacam ini? Tidak peduli bagaimana Anda memarahi saya memohon Anda untuk membunuh binatang kecil ini, jika tidak akan sulit untuk menghilangkan kebencian saya. Mata Yan Huangsein utusan berwarna merah, dan wajahnya penuh keengganan untuk berteriak keras. Utusan Santo Suanyo mendengus dingin, matanya menoleh ke arah Lenden Sen, matanya menyipit, dan dia bertanya, wah, dari mana kamu belajar pedang pembantaian? Pedang abadi pembantaian Kennen adalah salah satu dari 4 kanon pedang besar Jie Jiao. Sudah lama hilang. Sein utusan Suanyo hanya melihat deskripsi kanon pedang ini dalam buku-buku kuno, yang sangat mirip dengan formasi pedang yang baru saja ditampilkan Lenden Sen. Utusan Santo Suanyo telah berada di alam abadi surgawi begitu lama, dan visinya sangat tinggi. Pada dasarnya yakin bahwa pembentukan pedang Lenden Sen berasal dari sword Kennen, jika tidak maka tidak akan begitu kuat. Adalah Xin bahwa anak ini hanya memiliki basis budidaya puncak Tianxian, jika dia Luo Tianxian, pukulan barusan pasti akan menghancurkan bentuk ilahi utusan suci Yan Huang. Di mana aku belajar dan apa yang harus dilakukan denganmu? Lenden Sen menatap utusan Sein Suanyo, dan sudah mengeluarkan botol giok berisi darah iblis yang kacau dari tas penyimpanan dan memegangnya erat-erat di tangannya. Satu-satunya sedotan yang menyelamatkan hidup sekarang adalah darah dari Chaos Demon ini. Bagaimanapun, dia membawa benih iblis, jika dia menelan darah iblis ini, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan yang tak terduga. Tentu saja, tindakan semacam ini sama berbahayanya dengan berjalan di atas tali. Jika Anda tidak tahan dengan kekuatan darah iblis, Anda sangat mungkin akan meledak dalam kematian. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan Lenden Sen tidak punya pilihan. Jika bukan karena utusan lama dan Jedu, aku tidak repot-repot bertanya padamu. Karena anakmu begitu bodoh, utusan ini akan mencari jiwa secara langsung. Setelah mengatakan itu, utusan Santo Suanyo membuang setengah dari tubuh utusan Santo Yan Huang dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi, bergegas menuju Lenden Sen. Pria yang ingin menyentuh wanita tua saya, ada semacam langkah di tubuh saya dulu. Jade Raksa menghancurkan gigi perak, wajahnya yang halus dan cantik penuh amarah, dia mengingat pedang naga perak dengan kecepatan tercepat, dan sebuah pedang menusuk ke arah dada Sein Suanyo, bilah pedang naga perak. Cahaya perak meledak ke langit, dan momentumnya luar biasa. Hei, Jade Raksa, kamu kembali padaku. Melihat Yuluosha bergegas keluar, Lenden Sen merasa buruk dan berteriak dengan tajam. Sayangnya, ini sudah terlambat. Semut ketidaktahuan, karena kamu mencari kematian, utusan suci ini akan menyelesaikan kamu terlebih dahulu. Suan Xiansu, menghukum sengatan jahat. Niat membunuh terungkap di mata Sein Suanyo, dan cahaya yang sangat kaya terkondensasi di telapak tangannya, yang tiba-tiba berubah menjadi tombak hitam dan membuang tombak keluar. Memanggil. Tombak panjang membawa cahaya hitam yang menakjubkan, seperti kilat hitam yang kuat, menghantam pedang naga perak di tangan Jade Raksa, kuat dan tak terbendung. Momen selanjutnya. Ledakan. Tombak hitam menghantam pedang naga perak, meledak dengan suara mengejutkan. Ujung tombak dipenuhi dengan cahaya hitam dan menekan cahaya perak yang dilepaskan oleh pedang naga perak, dan pedang naga perak di tangan Jade Raksa ditembakkan. Saat cahaya hitam menyapu, hanya suara teredam terdengar, dan tombak hitam menembus perut Jade Luosha dan menjatuhkannya. Apa? Jade raksasa jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan garis putus-putus, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan lubang darah yang mengerikan ditembakkan keluar dari perutnya dengan tombak panjang, dan mulutnya menjerit. Setelah pukulan itu, Jade Luosha jatuh ke tanah dengan gelombang darah tiba-tiba dari luka di dadanya, tubuhnya yang kurus gemetar dalam genangan darah, seolah-olah dia ingin bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Sial. Sudut mulut Yuluosha tidak bisa berhenti berdarah, dan matanya penuh dengan roh jahat dan kemarahan. Aku tidak bisa menahan diri. Utusan Santo Suanyo tidak memandang raksasa giok yang jatuh dengan matanya yang lurus, tetapi mengatakan sarkasme tanpa ekspresi di wajahnya. Pencuri anjing, aku bertarung denganmu. Mata Lenden Sen akan terbelah, dia menyerahkan segalanya, kehabisan jejak kekuatan terakhir di tubuhnya, membuka mulut botol giok di tangannya, dan meminum darah iblis yang kacau di botol giok. Ledakan. Lenden Sen, yang telah meminum darah iblis, memancarkan cahaya yang sangat hitam, tubuhnya berubah bentuk dengan hebat. Apa? Rasa sakit parah yang tak tertahankan membuat Lenden Sen meraung, seluruh tubuhnya gemetar dan kejang-kejang. Lenden Sen merasa bahwa apa yang dia minum bukanlah darah ajaib, tetapi panas meleleh. Darah iblis yang diminum ke perut sepertinya berulang kali merobek dan memotong daging dan darahnya sendiri, tulang, meridian, dan organ, seolah-olah untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Dalam deru yang sangat menyakitkan, benih ajaib di tubuh Lenden Sen benar-benar diledakkan.
Sosok itu membengkak dengan cepat, berubah menjadi postur iblis suci tan darah. Permukaan tubuh iblis bijak tan darah terbakar dengan api iblis yang mengepul, dan 100 mata seperti kecubung di seluruh tubuh tiba-tiba melayang ke langit. Mata iblis suci di tengah alis bahkan lebih bengkak, melepaskan ribuan darah. Fluktuasi energi yang menakutkan itu tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi. Landen Sen terasa menyakitkan dan tidak bisa dikendalikan, merasa tubuhnya akan meledak. Mati. Melihat nafas Landen Sen tiba-tiba melonjak, utusan Santo Suanyo tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, dan tombak hitam mengembun di tangan kanannya lagi, dan melemparkannya langsung ke dahi iblis bijak penyihir darah. Bab 3851 Five Fire and Seven Ling Fans and Blood Eyes. Tepat pada saat kritis ini, benih ajaib Landen Sen membuat ledakan, booming. Di antara cahaya listrik dan batu api, Landen Sen tampaknya memiliki semacam inspirasi, dan iblis bijaksana berkulit coklat mengeluarkan raungan ganas, Suan Xiansu, mata suci dihancurkan. Begitu deru jatuh, mata iblis suci Landen Sen yang bengkak tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya berwarna darah yang mengguncang langit, dan mengenai tombak hitam dengan kecepatan kilat. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar, dan tombak hitam itu dihujani oleh ketiadaan darah yang tiba-tiba. Darah yang menakutkan mengalir di sekitar seperti gelombang yang mengamuk dan tsunami, mendesak menuju utusan Sein Suanyo. Ekspresi Sein Suanyo berubah drastis, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen masih memiliki seorang pembunuh. Suan Xiansu, kabut keras menyembunyikan matahari. Mengikuti utusan suci Suanyo, seluruh tubuhnya tiba-tiba meringkuk dengan angin hitam yang mengerikan, dan bilah angin hitam yang pekat terkondensasi dalam badai, bilah angin tanpa henti menggerakkan dunia. Membentuk ruang badai besar untuk menahan darah dan cahaya buru-buru. Bum bum bum. Darah dan cahaya seperti ombak menekan ke arah ruang badai, meledak dengan raungan memekakkan telinga, bergema di mana-mana. Tidak mungkin. Bagaimana bisa anak ini memiliki energi ekstra untuk melakukan tingkat keabadian yang mendalam ini? Utusan Yan Huang di reruntuhan di kejauhan, menyaksikan pertempuran, mengeluarkan raungan yang sangat menakutkan. Sebelum berjumpa dengan Landen Sen, Santo Yan Huang tidak dapat membayangkan bahwa seorang beku surgawi bisa menjadi ahli dalam begitu banyak seni mendalam. Secara umum, sebagian besar pembudidaya di puncak Dewa Surgawi tidak dapat menguasai seni Suanxian. Hanya saja anak ini tahu banyak jenis seni abadi yang mendalam, kuncinya adalah bahwa kekuatan seni abadi mendalam yang dipamerkan sebenarnya lebih kuat daripada jenis mereka Luo Tianxiang, tidak terlihat dengan matanya sendiri, saya tidak percaya. Sekilas kemegahan melintas di mata Jade Luoxia yang terluka serius, dan dia tahu bahwa Landen Sen tidak begitu mudah dirobohkan. Utusan suci Suanyo membuka ruang badai dan mencoba yang terbaik untuk menahan darah yang mengamuk. Mengaum. Iblis penyihir berwarna coklat mengeluarkan raungan yang menyakitkan, meridian di sekujur tubuhnya dengan keras, tulangnya berdentang, dan tubuhnya tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Darah setan kekacauan mengandung energi sombong yang tak terbayangkan, mengamuk dan bertabrakan di tubuh Landen Sen, dan cahaya yang berdarah dari ratusan mata berharga di tubuh atas iblis suci tan darah semakin kuat, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Benar-benar jahat. Melihat inkarnasi Landen Sen dari aura iblis yang ganas terus naik ke atas, utusan Santo Suanyo akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan bahkan merasakan jejak ngeri di hatinya. Anak ini harus dibunuh dengan cepat, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. 5 kebakaran dan 7 penggemar bulu, sekarang. Utusan Suanyo Sein membalikkan tangannya untuk mengorbankan penggemar harta karun yang bobrok. Meskipun kipas harta karun itu usang, itu penuh cahaya dan mempesona, melepaskan tekanan spiritual yang luar biasa, yang menakjubkan. Penggemar harta karun ini disebut Five Fires dan Seven Ling Fans. Ini adalah tiruan dari Five Fires dan Seven Bird Fan dari era Feng Shen kuno. Bulu ini adalah bulu dari 7 spesies Raja Roh asli Daluo Jinxian. Yu, dicampur dengan 5 api sombong dan sengit untuk membuat. Penggemar ini membutuhkan seorang beku yang pandai angin kekuatan magis untuk beroperasi secara bebas, dan kekuatannya hampir tidak sebanding dengan harta abadi tingkat roh. Kipas 5 api dan 7 balok di tangan Sein Suanyo rusak, dan 2 bulu hilang, dan kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak sebagus harta peri tingkat silen yang nyata, tetapi juga di luar lingkup harta peri-peri tingkat rongling. Mirip dengan pot penyulingan iblis dari Sage-Sage, kipas 5 api dan 7 ling ini juga merupakan harta yang diberikan kepada Suanyo Sage oleh pemimpin 3 orang suci. Utusan Santo Yan Huang di reruntuhan segera merasa lega ketika dia melihat bahwa utusan Santo Suanyo telah menawarkan 5 kebakaran dan 7 bulu. Dia tahu kekuatan Five Fires dan Seven Ling Fans, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan pernah bisa menahan kekuatan Five Fires dan Seven Ling Fans. Bum bang 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 bang. Saat utusan Suanyo Sein mendesak 5 api dan 7 kipas bulu, permukaan kipas harta itu meledak dengan 5 warna api, seperti emas, oranye, kuning, ungu, dan merah, melepaskan tekanan spiritual yang mengejutkan yang kehabisan napas. 5 kebakaran dan 7 penggemar bulu, bunuh.
Sein Suanyo berteriak keras, membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah ke dalam 5 api dan 7 kipas angin, menuangkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya yang kacau ke dalam api 5 dan 7 kipas angin, dan membantingnya. Ledakan. Dengan suara keras dan teredam, 5 api dan 7 kipas bulu tiba-tiba meledak dari nyala api 5 warna, dan 5 hantu burung hantu terbang benar-benar terkondensasi dalam nyala api, dan ada suara nyaring yang menjerit-jerit. 5 hantu burung terbang, yang membawa energi menakutkan dari surga dan bumi, disertai dengan lautan api 5 warna yang menelan langit dan bumi, terbang menuju iblis suci sandal darah yang ditransformasikan oleh Landen Sen. Apa? Perasaan krisis yang besar membuat iblis suci tan darah menjadi gila, dan benih iblis Landen Sen mengeluarkan suara teredam lagi. Energi darah iblis dalam tubuh iblis bijak tan darah, yang bertabrakan tanpa henti, akhirnya meledak pada saat ini. Langit dan bumi Xuanzong, buktikan kekuatan gaibku, iblis suci datang ke dunia, mata berdarah merobek langit. Iblis suci cendana berdarah mengeluarkan suara serak, dan 100 mata berharga di sekujur tubuhnya meledak ke langit pada saat yang sama, seperti hari berdarah yang menghancurkan, tatapan menakutkan yang menutupi langit dan menutupi matahari, langsung menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Darah tak berujung meledak dari mata 100 harta di tubuh atas sandal suci iblis darah, membuat area besar ruang menjadi darah merah, dan menyebar menuju lautan api 5 warna. Bum bum bum. Cahaya darah mengerikan yang dilepaskan oleh iblis suci tanam darah dan lautan 5 warna api dari utusan suci misterius mendesak 5 api dan 7 bulu untuk bertabrakan secara langsung. Gerakan itu seperti sebuah galaksi hancur dan matahari dan bulan runtuh. Seluruh ruang sepertinya berhenti pada saat ini. Kekuatan darah dan cahaya ini benar-benar punah. Cahaya darah yang menyerupai tsunami benar-benar menekan lautan 5 warna api dengan kekuatan kehancuran, dan menghancurkan 5 hantu burung di lautan api. Ini belum berakhir. Ratusan mata berharga di tubuh bagian atas iblis bijak berkulit hitam terus melepaskan darah tebal, dan cahaya berdarah yang membalikkan sungai benar-benar menekan lautan 5 warna api yang dilepaskan oleh 5 api dan 7 bulu, dan meledak menuju utusan misterius. Jauh. Ini tidak mungkin. Utusan suci Suanyo tiba-tiba berubah warna, dan tersentak kaget. Kekuatan magis apa ini? Bahkan tidak bisa menekan 5 kebakaran dan 7 penggemar bulu. Melihat darah mengejutkan itu membengkak hebat, utusan Santo Suanyo dengan panik menyemprotkan beberapa suap darah ke tangannya dengan ketakutan, menggenggam kipas harta karun, dan sekali lagi. Ledakan. Lampu api 5 warna yang menyilaukan terus menyembur keluar dari kipas harta karun, tetapi itu hanya bertahan untuk beberapa napas, dan padam oleh aliran darah. Dengan cara ini, utusan suci Suanyo menyaksikan tubuhnya ditelan oleh darah yang menyebar. Apa? Dalam jeritan kesedihan, tubuh Santo Suanyo terkoyak oleh darah, dan ribuan luka robek. Setelah utusan Santo Suanyo jatuh, utusan suci Santo Yan Huang di belakang juga diserang lagi, dan setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya benar-benar tidak dapat dikenali dan tidak ada bentuk manusia. Dia pingsan di tempat.